Mensolati mayit kata beliau atau mensolati jenazah seorang muslim hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah artinya kalau sudah ada yang sholatin, yang lain tidak perlu lagi mensolatinya gitu. Demikian pula dengan memandikan, mengkafani dan menguburkannya, sehingga jika sebagian kaum muslimin telah menunaikan, maka kewajiban itu dianggap gugur dari kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah SAW biasa mensolati mayit-mayit kaum muslimin, tetapi sebelum melaksanakannya beliau memperhatikan terlebih dahulu hutang-hutang mayit kaum muslimin atau kaum mukminin. Jika seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan utang, maka beliau tidak mensolatinya hingga hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Seraya beliau bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salatilah mayit sahabat kalian ini. Diriwayatkan Bukhari nomor 2291. Tapi intinya dianjurkan untuk mensolati mayit, ya. Kemudian di poin ke-14 masalah syarat sahnya sholat mayit. Dalam sholat mayit disyaratkan sebagaimana persyaratan dalam sholat biasanya. Harus suci orang yang mau sholat, ya, dari hadas dan najis, menutup aurat serta menghadap kiblat, karena Rasulullah SAW menyebutkannya sebagai sholat dalam sabda beliau, "Shallu ala sahibikum." Sholatkanlah teman kalian ini. Dengan demikian maka ditetapkan atasnya persyaratan sebagaimana persyaratan dalam sholat biasanya, ya. Poin ke-15, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat mayit. Hal yang diwajibkan dilakukan dalam sholat mayit adalah berdiri bagi orang yang mampu, lalu niat sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal sesuai dengan niat, dalam hadis Bukhari nomor 1. Kemudian membaca Al-Fatihah, ya, dan mengucapkan puji-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada Nabi SAW, membaca takbir 4 kali dan berdoa dan salam. Jadi saya ulangi, tata cara sholat mayit itu akan disebutkan sebenarnya di poin 16-nya, tata cara sholat mayit. Adapun tata cara sholat mayit adalah sebagai berikut. Hendaklah mayit atau beberapa mayit diletakkan dalam posisi menghadap kiblat. Kemudian imam berdiri dan makmum berdiri di belakangnya, dibuat 3 baris atau lebih. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujabat." Barang siapa yang mensolati mayit sebanyak 3 baris, niscaya itu mewajibkan mayit masuk ke dalam surga. Riwayat Tirmidzi nomor 1028, ya. Dengan atau beberapa mayit jika mayitnya lebih dari 1. Seraya membaca Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah atau memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertakbir dan mengangkat kedua tangannya jika berkenan, atau membiarkan keduanya menempel pada dadanya, ya, dengan posisi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Selanjutnya membaca salawat atas Nabi SAW sebagaimana salawat atas Nabi Ibrahim AS, lalu bertakbir, jika berkenan hendaklah mendoakan mayit, kemudian salam atau langsung mengucapkan salam atau salam 1 kali setelah takbir yang keempat. Berdasarkan keterangan di dalam sebuah riwayat bahwa ketentuan dalam sholat mayit hendaklah imam bertakbir, membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama dengan suara pelan dan cukup didengar oleh dirinya, lalu membaca salawat atas Nabi SAW di takbir yang kedua dan menghususkan doa bagi mayit, ya, di takbir yang ketiga, serta tidak perlu membaca bacaan apapun saat bertakbir, lalu mengucapkan salam dengan suara yang pelan yang cukup didengarkan oleh dirinya di yang takbir yang keempat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pertama Allahu Akbar, ya, maka baca langsung Al-Fatihah tanpa iftitah, tanpa surah. Lalu Allahu Akbar lagi yang kedua, baca salawat kepada Nabi SAW yang dibaca di tahiyat, salawat Ibrahim namanya, kurang lebih. Kemudian takbir yang ketiga mendoakan mayit, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzahu wasi' mudkhala waghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad. Cukup panjang doanya, tapi kalau Anda tidak hafal, Anda cukup membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah maafkan dia, ya Allah rahmati dia. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Ya, seperti itu kurang lebih dibaca. Setelah selesai kita mendoakan, lalu kita takbir yang keempat, salam sebelah kanan sekali. Ini yang dimaksud dengan tata cara sholat mayit tersebut. Jadi tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya, seperti itu. Yang ke-17, makmum yang tertinggal dalam sholat mayit. Seperti apa? Kata beliau, bagi makmum yang tertinggal dalam sholat mayit, jika ia berkenan, maka ia dapat mengganti takbir yang tertinggal secara berurutan. Dan jika dia berkenan, maka ia boleh meninggalkannya, lalu salam bersama imam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai jawaban
atas pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya tentang tertinggalnya sebagian takbir karena ia tidak mendengarnya. Ma sami'ti fakabbiri wa ma fataki fala qadha alaiki. Pada takbir yang kamu dengar maka bertakbirlah kamu. Sedangkan pada takbir yang terlewatkan olehmu kamu tidak mendengarkan, maka kamu tidak berkewajiban menggantinya. Penulis kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah menjadikan hadis ini sebagai hujjah, namun saya tidak mendapatkan takhrijnya, kata beliau, tidak mendapatkan ya siapa yang meriwayatkan hadis ini tentunya. Itu yang dimaksud di sini. Jadi kan kalau misalnya Anda jadi makmum, Anda pas datang ternyata imam sudah takbir yang kedua, Allahu Akbar. Dia sudah baca salawat. Apa yang Anda lakukan? Anda boleh melakukan dua hal. Yang pertama, Anda menganggap Anda masih takbir yang pertama. Jadi imam takbir Anda takbir pertama. Anda baca Al-Fatih, imam baca salawat. Kemudian imam takbir yang ketiga, Anda baru yang kedua. Begitu terus, seperti kalau Anda sholat biasa umumnya. Imam takbir yang keempat, dia salam, Anda masih takbir yang ketiga. Maka Anda takbir lagi setelah imam salam yang keempat. Atau Anda langsung ikut. Ini khusus untuk sholat jenazah. Imam takbir yang kedua, Anda takbir yang kedua, langsung Anda baca juga salawat. Yang ketiga doakan mayit, langsung doakan mayit. Yang keempat dia salam, Anda juga ikut salam. Itu tidak ada masalah. Sebagaimana tadi riwayat tentang Aisyah radhiyallahu anha. Poin yang ke-18, orang yang ikut menguburkan mayit tapi belum mensolatinya. Apa yang dia bisa lakukan? Tentu kan ada hadis yang Nabi SAW mengatakan siapa yang mensolati jenazah dia akan dapatkan 1 qirat. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dikuburkan dia akan dapat 1 qirat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu 1 qirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Tentu seorang muslim yang fahamnya tidak mau kehilangan kesempatan kalau memang dia mau mengantar jenazah, dia sholat juga. Tapi ternyata dia tiba di rumah mayit atau dia tiba di masjid, mayitnya sudah disolat, tinggal dibawa ke kuburan, dia kehilangan sholat jenazah. Bagaimana dia caranya? Apa yang harus dilakukan? Ini disebutkan di poin ke-18 di materi kedua kita. Kata beliau, orang yang ikut menguburkan mayit tapi belum mensolatinya. Beliau mengatakan rahimahullah, bagi seseorang yang menguburkan tapi ia belum mensolati mayit, maka ia boleh mensolatinya di kuburannya. Karena Rasulullah SAW pun mensolati seorang wanita yang biasa menyapu atau membersihkan masjid. Setelah ia dikuburkan oleh para sahabat, ya, dan para sahabat sholat di belakang beliau. Demikian juga dibolehkan mensolati mayit yang tidak ada di hadapan pendiri sholat, karena lokasinya jauh atau tempat pendiri sholat, dari tempat pendiri sholat ya. Karena Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat mayit atas mayit Raja Najasyi yang berada di negeri para sahabat, berada di Madinah Al-Munawwarah, sementara beliau sendiri, si Raja Najasyi, berada di Ethiopia. Dan sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1337 ya, dan juga 1340. Tapi tentu yang boleh disolatin mayit yang baru meninggal pada hari itu kalau di kuburan ya. Pada hari itu, karena wanita tadi yang disolat oleh Nabi SAW adalah meninggal pada hari itu, dan Nabi SAW tidak sempat hadiri jenazahnya. Kemudian beliau ke kuburan lalu sholat di atas kuburannya, karena umumnya sholat di kuburan dilarang. Jadi tidak boleh tidak terjadi pada orang yang sudah meninggal 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Yang ke-19, doa yang dibaca dalam sholat mayit. Ya, ini tadi kalau ada yang sempat mau bertanya apa yang harus dibaca di takbir yang ketiga ya. Doa yang dibaca dalam sholat mayit ya adalah Allahumma inna fulana ibni fulanin fi zimmatika wa hablu jiwarik fakihi min fitnatil qabri wa azabin nari wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Allahumma faghfir lahu warhamhu fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihu ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Artinya, ya Allah, sungguhnya fulan bin fulan, maksudnya mayit ini, berada dalam tanggunganmu serta tali perlindunganmu,
maka peliharalah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Dan Engkau Maha Penjamin lagi Maha Benar. Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, karena sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berilah ampunan bagi orang yang masih hidup di antara kami. Begitu juga orang yang sudah mati di antara kami, anak kecil kami, orang dewasa kami, kaum laki-laki kami, kaum wanita kami, orang yang hadir dalam sholat jenazah ini, dan orang yang tidak hadir di antara kami. Ya Allah, orang yang Engkau hidupkan di antara kami, setelah matinya orang ini, maka hidupkanlah ia dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam. Dan orang yang Engkau matikan di antara kami setelah ini, maka matikan atau wafatkan dia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami atas pahala dari kematian dia, karena kami bersabar, kami sholat dan kami antar jenazahnya. Dan jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya. Jadi ini doa yang dianjurkan dibaca. Nah, tentu kalau Anda hafal, tadi saya bilang kalau Anda tidak hafal, Anda bisa mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu, Anda ulangi saja itu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma gfir lahu warhamha. Tapi kalau Anda bisa lengkap, bagus. Tentu banyak doa-doa yang dibaca, dianjurkan ya. Seperti Allah riwayat yang menjelaskan, Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahli, dan keluarga lebih baik daripada keluarganya. Ya, wa jaran khairan min jirani, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya. Itu juga dianjurkan dibaca ya di takbir yang ketiga. Sedangkan jika mayitnya anak-anak, maka doanya adalah sebagai berikut. Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan wa dhukhra wa farata wa thakkil, saya ulangi, Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan wa dhukhran wa farata wa thakkil bihi mawazinahum wa a'zim bihi ujurahum wa la tahrimna wa iyyahum ajrahu wa la taftinna wa iyyahum ba'dahu. Allahumma alhiqhu bisalihi salafil mu'minina fi kafalati Ibrahim wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa afihi min fitnatil qabri wa min azabi jahannam. Artinya Allah, jadikanlah dia, anak yang belum balik ini ya, bagi kedua orang tuanya sebagai persembahan, maksudnya bisa menolong sebagai tambahan pahala, simpanan serta penghaturan amal saleh. Beratkanlah timbangan amal kebaikan kedua orang tuanya karenanya, pahala mereka karenanya. Janganlah Engkau halangi kami dan orang tuanya dari pahala kematiannya. Dan janganlah menjadi fitnah bagi kami serta orang tuanya sepeninggalnya. Maksudnya jangan kami jadi fitnah, jangan kami terjerumus dalam dosa setelah dia meninggal. Jenguklah orang sakit dan antarlah jenazah. Niscaya hal itu akan mengingatkanmu kepada akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya dianjurkan supaya mempercepat langkah pada saat mengantar jenazah ke kuburan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Asri'u fa in taku salihatan fa khairun tukaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dhalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Bersegeralah kalian dalam mengantarkan jenazah, karena jika ia termasuk jenazah yang saleh, maka itu adalah yang terbaik yang kamu berikan kepadanya, atau itu adalah kebaikan yang mana kamu mengantarkan jenazah itu kepadanya. Namun jika sebaliknya, berarti kejelekan yang telah kamu turunkan dari pundaknya atau dari pundakmu. Ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1315. Kemudian para pengantarnya dianjurkan supaya berjalan di depannya, karena dikatakan karena Nabi SAW wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amamal janazah. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah ketika mengantarnya. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1315 ya. Maaf, ini diriwayatkan Abu Daud nomor 3179. أتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها
wa yafruga min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini kullu qiratin mithlu Uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Barang siapa yang mengantarkan jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dan sebelumnya ia telah menyertai jenazah hingga mensolatinya dan selesai menguburkannya, maka niscaya ia akan pulang dengan membawa pahala 2 qirat, di mana setiap qiratnya sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa yang ikut mensolatinya, maka kemudian dia pulang sebelum jenazah dikuburkan, maka ia pulang dengan membawa pahala 1 qirat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 47.